Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Azahra, jurusan Teknik Informatika di Universitas Islam Riau. Nah, di video ini saya mendapatkan tugas yaitu menganalisa tentang sistem komputer oleh perusahaan Facebook. Nah, sebelum itu mari kita cari tahu apa itu Facebook. Nah, Facebook adalah layanan jejaring sosial yang kantor pusatnya di Menlo Park, California, Amerika Serikat, yang diluncurkan pada bulan Februari 2004. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman-temannya di asrama kuliahnya di Universitas Harvard. Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan dapat bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Nah, mari kita ke pembahasan inti. Komponen sistem komputer. Yang pertama itu ada hardware. Hardware ini merupakan perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik dan dapat disentuh, merupakan bagian yang berupa mesin. Yang kedua, software. Software ini perangkat lunak, perangkat komputer yang tidak memiliki bentuk fisik dan berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dengan mesin komputer. Selanjutnya ada komponen data. Komponen data ini fakta dasar yang mewakili suatu kejadian. Data diproses oleh sistem komputer untuk menghasilkan informasi. Yang keempat ada brainware. Brainware ini merupakan pengguna, yaitu komponen yang berfungsi mengoperasikan komputer. Nah, di slide selanjutnya saya akan membahas tentang komponen sistem operasi atau software yang digunakan oleh Facebook. Nah, yang pertama ada Apache atau Linux. Facebook menggunakan sistem operasi Linux. Linux adalah Unix seperti kernel sistem operasi komputer. Ini open source, mudah disesuaikan dan baik untuk keamanan. Facebook menjalankan sistem operasi Linux di Apache HTTP server. Apache juga open source, gratis dan merupakan web server yang paling populer digunakan. Yang kedua ada MySQL atau MySQL. Facebook menggunakan software database MySQL. Kenapa? Karena kecepatan dan kehandalan. MySQL digunakan terutama sebagai penyimpan nilai kunci sebagai data secara acak didistribusikan di antara set besar kasus logis. Nah, yang ketiga ada Memcache. Facebook menambahkan layanan tambahan seperti Memcache. Memcache ini adalah sistem caching memori yang digunakan untuk mempercepat database website dinamis dengan sesing data dan objek dalam RAM untuk mengurangi waktu membaca. Memcache adalah media cache utama Facebook, membantu meringankan beban database. Selanjutnya ada PHP. Bahasa pemrograman yang digunakan Facebook adalah PHP, karena pada saat di asrama di Universitas Harvard, Zuckerberg bersama teman-temannya menyimpulkan bahasa pemrograman PHP adalah bahasa pemrograman skrip yang dinamis dan bahasa pemrograman web yang baik dengan dukungan luas serta komunitas pengembang yang aktif, sehingga hal ini baik untuk iterasi yang cepat. Selanjutnya ada Cassandra. Cassandra adalah sistem manajemen database yang dirancang untuk menangani sejumlah besar data yang tersebar pada banyak server. Ini kekuatan fitur kotak pencarian Facebook dan menyediakan penyimpanan nilai kunci terstruktur dengan sangat konsisten. Nah, yang terakhir ada hard disk. Selanjutnya, jenis komputer yang digunakan Facebook. Facebook menggunakan jenis komputer mainframe karena disediakan untuk banyak pengguna atau multi-user, sehingga pengguna
setiap pengguna dapat menggunakan program yang berbeda pada saat yang sama atau multitasking. Seperti inilah gambarannya. Nah, Facebook menggunakan data server yang disebut server farm, data teknis pusat data. PUE-nya 1,05 sampai dengan 1,18. Jumlah server 15.400, umur server 3 sampai dengan 5 tahun. Nah, di dalam gedung pusat data terdapat dua bagian. Sebelah kiri adalah server yang menggunakan spesifikasi Open Computer dan sebelah kanan adalah server store buff. Nah, yang terakhir, kategori sistem komputer yang digunakan oleh Facebook. Facebook menggunakan sistem komputer berupa sistem multi-user. Facebook memiliki file login pengguna dan password untuk keamanan, di mana satu komputer dapat digunakan oleh banyak pengguna dengan user yang berbeda. Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya juga di sini masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.